Jadi buat teman-teman, saya pengen bilang, sebelum saya menjadi Roma yang bisa public speaking, saya adalah orang yang paling dihinakan dulu sama dosen saya sendiri. Kak Roma, Ya. bagaimana cara kita membedakan antara rasa lemah yang wajar dan bentuk penyerahan diri yang justru membuka jalan untuk pertumbuhan? Cerita-cerita sukses yang dimulai dari atas umur 50 tahun kayak Ada, gitu. Mas. Misalnya kayak siapa tuh namanya pendiri KFC itu? Iya, Iya, dan lain sebagainya. John Sanders. Iya. Jadi apa ya namanya? Ini kan ilmunya generalisasi. Ada Iya, ilmu iya. jahatnya ada lagi. Nanti saya nggak mungkin ngomong di sini ya. Kalau ibunya mau ilmu jahatnya silakan ayo langsung ketemu. Tapi saya kasih clue lagi yang lebih mudah. Cara untuk membuat itu pembelajaran bisnisnya itu apapun lah itu pembelajaran membuat sesuatu itu, ya ibu ya. Kalau boleh itu dibedah. Ibu atau bapak terserah. Itu dibedah. Dibedahnya seperti apa Kak Roma? Dia tuh harus dikategorikan. Tempat si A buat sampul C. Tempat si B buat sampul F. Tempat sini jadi sampul I, F. Jadi yang E dan F tidak bisa bertemu. Ini dipisah, Mas. Saya tahu ini tuh waktu saya jualan minuman. Ya Mas ya. Gak akan ketemu tempat pengeringan bubuk dengan pembuatan bubuk. Gak akan. Benar. Nggak akan ketemu. Bisnis KFC juga kayak gitu, Mas. Mas lihat deh, ke KFC, McD kayak gitu. Sepakat. Itu tuh bumbunya aluminium. Hanya tok aluminium. Tulisan doang, bahan doang. Dah. Nggak dikasih tahu di mana produksinya. Nggak dikasih tahu di mana ini. Tepung pun udah jadi. Ya, dagingnya kita juga nggak tahu campuran daging manusia apa enggak gitu ya. Iya, betul, Mas. Itu saya sepakat. Waktu saya masih jadi karyawan di sebuah F&B di Surabaya, Iya. akhirnya pertama problem banyak, Mas. Ada manajemen konflik di sana juga, terus problem antara orang depan dan belakang pasti. Nah, solusi terakhir kita diskusi dengan manajer, ternyata solusinya kita harus punya yang namanya general kitchen. Betul. Jadi nggak dicampur. Kita bikin di Iya. tempat yang berbeda. Jadi mereka nggak tahu. Kita Betul. mau ngeracik apapun nggak tahu. Itu saya saksikan sendiri. Saya Iya, pelakunya. jangan di satu dapur, Mas. Itu Iya, Bapak iya, Ibu iya. jangan di satu dapur, nggak boleh. Oke. Kalau mau lebih rinci, ayo ikut ininya, private, sesi private. Ya, silakan yang mau private sama Kak Roma, monggo. Nah, ini teman-teman, Bu Asmaul sama Nisa Bara, pertanyaannya aku rangkum jadi satu ya. Cara mencintai diri sendiri dan cara memaafkan diri sendiri gitu. Padahal harusnya teman-teman di Ngaji Roso, pertanyaan-pertanyaan kayak gini tuh cukup tanyakan ke ChatGPT udah bisa dijawab gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah ya, mungkin lebih puas kalau Kak Roma yang jawab gitu. Baik. Silakan. Saya promosi dikit nggak apa-apa ya? Iya. 3 hari lagi insya Allah aku akan mengeluarkan, karena saking aku pusingnya mendengarkan pertanyaan yang dasar ini, Mas. Aku ngerasa kayak salahnya di mana? Kenapa pertanyaan ini selalu berulang-ulang gitu loh, Mas? Padahal saya udah bikin videonya panjang lebar banyak dimanapun, udah berseliweran kayak gitu, Mas. Akhirnya saya berpikir, kayaknya memang Allah menakdirkan aku untuk bikin buku deh dengan topik kayak gini gitu Iya, loh. aku aja gitu. Iya. Heeh. Kamu bisa follow akun aku di TikTok. Nanti aku akan live memberitahu kapan bukunya selesai. Sip. Oke? Oke. Ya Ibu ya? Ya, oke. Kayak bikin buku deh ya. Iya Mas Hendra. Bener Mungkin lagi. ya begitulah. Kalau nggak beli bukunya nih, di sini ada saya tulis nih. Itu tuh, beli buku itu tuh. I am the King. Iya. Silakan WhatsApp yang di live. Ikut yang seminarnya di- dapat gratis buku. Ini ada self love nih. Dia yang pertama, pengaturan mental 1 Mas, bagian 1. Self love, mencintai diri sendiri. Di sini udah saya tulis cara mencintai diri sendiri. Itu beli bukunya di nomor yang udah Kak Dara tuh, yang di tertera tuh. Nanti dapat I am the King. Silakan teman-teman ya. Dapat seminar, Dapetin bukunya dapat di situ. Atau ikut seminarnya. Nanti seminarnya udah dapat buku ya. Tanggal 6 Maret ya. 2 jam. Boleh, mau dari Hong Kong, dari manapun boleh. Ya. Silakan. Yang di live satunya di Ngaji Jawa juga sama. Teman-teman bisa chat itu nanti biar dapat bukunya. Seminarnya bayarnya 999 ya. Ya, Tanggal 6 Maret teman-teman. Silakan join. Seminarnya Zoom. Offline-nya belum ya. Di Taiwan boleh ikut gabung seminarnya. Oke, ya karena kita live di 2 akun ya. Oke, sip.
Mas Rozi ada lagi yang mau curhat. Jadi kalau bisnis MBG bagaimana itu pisah juga kah? Bisnis MBG. Oh, itu Hati-hati, bisnis yang hati-hati. lagi Lagi viral dan perlu kehati-hatian. ini harus dicopot dulu topengnya nih, Mas. Pinter banget ini ngebuat viral nih pertanyaan teman-teman nih. Kan lagi naik daun itu MBG, Mas. Iya. Kalau menurut saya, bisnis MBG ini adalah bisnis yang terorganisir. Ya, memang sudah di print siapa yang Dapat deh. yang dapat kayak gitu. Bisnis yang dimonopoli ini termasuk sih, Mas, bisnis yang dimonopoli karena monopolinya adalah mereka-mereka yang berkecimpung di dunia pemerintahan. Iya, Kayak ini kan juga mau MBG, mau Koperasi Merah Putih dan lain sebagainya itu kan ya andai kata aku jadi presiden ya akan bikin kayak gitu sih. Iya kan, Karena itu menguntungkan, akan Mas. berkaitan dengan 2029 secara agresif gitu kan. Sangat menguntungkan. Iya, itu kan siapa bisa- yang ada Itu kan bisa menyandra setiap kepala desa kepala juga desa. gitu ya. Itu bagian strategi nanti. Iya sih. bagus sih. 229. Gak ada diskon, ada. Nanti kita kasih diskon buat khusus temen-temen yang member YouTube Ngaji Roso. Sudah lah, pokoknya kamu beli kelas-kelas apa nanti aku kasih khusus ya dari saya, tenang aja. Jadi tapi tunjukin kalau dirimu udah member YouTube Ngaji Roso, itu apresiasi buat keluarga sendiri, gitu Wih, ya Masya teman-teman Allah, ya. tabarakallah. Nggak apa-apa, aku jadi pengen ini aja sih, biar teman-teman merasa kayak dihargai gitu ya. Karena aku melihat ya Allah, teman-teman Ngaji Roso itu luar biasa karomah. Aku kayak menemukan keberlimpahan dalam bentuk lain gitu ya. Masya Ketemu Allah, banyak tabarakallah. saudara, apalagi pas acara-acara offline kayak gitu tuh. Mm-mm. Aduh ternyata Rasanya beda. ya berlimpah tuh nggak hanya soal uang, Iya, baru betul, sadar aku, ya. Baru sadar gitu. Jadi kita mendapatkan teman yang perhatian, ngingetin kita. Pada saat aku kesini dia datang, aduh ya Allah tuh. Di mana-mana ada langsung banget saudara, gitu ya. Mana-mana ada saudara gitu. Thank you ya teman-teman semuanya ya. Aku mau belajar jadi clipper beneran. Oke, nanti WA Mas Habib ya. Nanti videonya Kak Roma jadiin clipper, ada Teh Febi jadiin clipper. Pokoknya diajarin nanti. Gabung di grupnya Mas Habib. Mas Habib udah bikin grup. Dan buat sahabat yang pengen ikut saluran WhatsApp Ngaji Roso, silakan juga. Nanti bisa kontak Mas Habib atau chat nomor admin. Nanti biar tahu kapan ada live dan lain sebagainya gitu ya. Dan info-info penting nanti di saluran WhatsApp-nya Ngaji Roso. Pokoknya kita pengen menjembatani teman-teman semuanya lah ya biar jadi lebih baik. Ada lagi nggak, Bi? Rozi, Oh, apa dari mungkin saya. yang perlu ditanyakan tentang Kak Roma itu? Kan kamu enak banget ya. Semua orang ngomong ya. Ha-ha. Kak Roma tuh sekolahnya di mana ya? Sekolah public speakingnya gitu. Banyak ya? yang Oh. nanya karena suggest-nya itu kena banget itu loh, Mas. Oh, Masya Allah. Serius banyak teman-teman yang nanyain, baik dari komen-komen di Ngaji Roso, bahkan di pas kapan kita ketemu teman-teman di Surabaya, di Jawa Timur tuh banyak yang nanya dan Baik. nanyain kapan ke Surabaya gitu loh. Iya. Bikin kelas. Banyak yang nanya dari Surabaya, apalagi dari Bandung apalagi. Berarti Jadi kita offline nanti muter ya. boleh. Rutso. Saya bahagia untuk diajak berkembang. Yes. Jadi buat teman-teman, saya pengen bilang, sebelum saya menjadi Roma yang bisa public speaking, saya adalah orang yang paling dihinakan dulu sama dosen saya sendiri. Oh iya? Ya, Kenapa nasibmu sama dengan nasibku? Masya Boleh Allah. diceritain. Aku boleh cerita, Mas? Boleh. Izin ya, Mas ya. Jadi kala itu aku menjadi ketua pameran karena jurusan aku adalah jurusan seni rupa. Sebelum kita lulus kita harus mengadakan yang namanya pameran. Iya. Saking aku sukanya sama uang, aku membawakan tentang apa itu menabung kayak gitu loh, Mas. Ada tuh animasinya. Jadi bisa dibilang sebenarnya ya begitulah ya, nggak usah di skip aja. Terus kala itu saya membawakan apa sih namanya prakata di depan para dosen gitu loh, Mas. Nah karena semuanya saya yang handle, saya sampai lupa minta sama sekretaris untuk membuat prakata kayak gitu loh, Mas. Iya. Harusnya kan memang saya ya, Mas ya. Cuman karena memang semua saya yang handle kayak kala itu, saya sampai lupa. Kalau saya harus membuat prakata untuk para dosen. Jadilah saya ngangengong, Mas. Oh iya. Saya nggak mampu untuk ngomong. Saya gelagapan sampai ketika selesai dalam acara itu, dosen ini datang kayak gini. Ngomong dengan sinisnya ya, Mas ya. Kamu itu gimana sih? Gak ada persiapan. Bikin malu aja. Gitu, Mas. Terus saya berpikir dalam hati, lihat aja ya nanti aku bakalan jadi orang dengan public speaking yang luar biasa. Tunggu.
Oh jadi, oh iya bener juga ya. Itu malu banget loh mas. Banyak loh orang yang denger mas. Iya, iya, iya. Malunya itu bukan karena apa, kayak malu aku nggak bisa bertanggung jawab gitu loh mas. Kenapa pada saat perpisahan dia ngomong kayak gitu mas? Dan ini adalah orang yang sama ketika saya pengen belajar sesuatu. Jadi kayak saya udah bilang sama dia mas, terserah lah. Ini juga dosen saya ini termasuk ketua, salah satu ketua di Wonderful Indonesia. Oh, luar biasa memang dosen saya ini. Ini orang hebat nih dosen saya ini. Nonton jangan-jangan. Ya nggak apa-apa. Halo ibu. Jadi ibu ini, saya udah bilang, ibu saya tertarik sekali sama pewarna alam. Tertarik banget mas. Saya punya pengetahuan tentang pewarnaan alam, alami kayak gitu. Dan mudah-mudahan suatu hari nanti bisa terwujudkan kayak gitu mas. Karena ada juga kan permainan energi dalam baju. Itu dalam banget loh mas. Oh, iya. Ada mas. Bahkan setiap video saya yang viral itu adalah baju dengan bahan. Iya deh, kayaknya. Ini nih, ini apa satu lagi tuh? Nantilah saya ngomongin. Nanti aja saya sampaikan di Najwa selanjutnya kalau saya diundang tentang baju. Makanya kadang, oh ternyata pada saat kita lahir itu semesta tuh sudah memberikan. membukakan, oh ini jalan hidup itu seperti dari kelahiran itu. Iya gitu loh. betul mas. Makanya saya tidak percaya lakukan apa yang kamu sukai di dalam hidup agar kamu tidak bosan. Bullshit. Saya nggak percaya mas. Saya nggak percaya itu. Lakukan passionmu supaya kamu bisa enggak, saya nggak percaya. Iya. Lakukan apa yang sudah menjadi bakatmu, kemampuanmu agar kamu bisa melakukan apa yang kamu sukai tanpa halangan apapun. Saya percaya yang itu mas. Karena yang Timothy juga kan bilang kayak gitu. Saya nggak suka trading, saya nggak suka ini, tapi saya suka uang. Saya ngelakuin apapun agar bisa saya berkecimpung dalam uang kayak gitu mas. Banyak. Robert T. Kiyosaki juga kayak gitu. Jim Rohn juga kayak gitu. Semua orang yang kita lihat berhasil di zaman ini, di zaman yang lalu-lalu itu, mereka melakukan apa yang sudah menjadi bakat mereka, agar mereka bisa melakukan apa yang mereka suka. Tapi sehebat apapun bakatmu, kalau kemudian nggak diasah, dia akan kalah dengan kebiasaan yang diulang terus-menerus. Nah, itu betul sih mas. Tapi kalau misalnya, itu kan banyak opsi ya mas ya. Iya, Pilih iya. yang mana? Nah, benar. Kalau mau cepat, ya ada printnya. Iya betul. Kalau mau cepat, ada denahnya. Kalau mau nggak cepat, ya telusuri aja dulu. Oke. Ji, yang selanjutnya, yang based on kasus, Ji, biar ini jadi pelajaran buat teman-teman semuanya yang punya masalah-masalah serius dalam hidup. Kak Roma, Iya. bagaimana cara kita membedakan antara rasa lemah yang wajar dan bentuk penyerahan diri yang justru membuka jalan untuk pertumbuhan? Rasa lemah yang wajar ya mas ya. Manusia itu terlahir itu beda-beda takaran emosionalnya mas. Oke. Kecerdasan itu pun ada 3 bukan? Yang pertama adalah IQ, EQ, dan ESQ. Iya. Ada orang yang memang terlahir dengan kecerdasan spiritual. Ada orang yang terlahir dengan kekuatan emosional luar biasa. Dia pintar bersosialisasi. Kayak gitu. Dan ketika kita memang tidak diciptakan dengan hanya dengan kepintaran, tapi tidak dengan kemampuan sosialisasi, ya tidak masalah kalau kita mengakui dulu. Tidak masalah. Ya, aku introvert. Tapi aku akan belajar bagaimana caranya agar aku bisa bersosialisasi. Tapi masalahnya kebanyakan orang, aku introvert, jadi aku nggak bisa deh ngikut-ngikut seminar kayak gitu. Itu nggak bisa tuh mas. Itu membatasi diri malah. Itu membatasi diri. Ibaratnya kayak dia melogoin sesuatu agar dia tidak melakukan hal yang dia tidak mampu. Ibaratnya dia menyerah duluan daripada dia berjuang. Pemalas sih kalau menurut saya mas, orang-orang yang sudah mengkasih label dirinya kayak gitu. Nah kalau misalnya nih, kan di Ngaji Roso kan banyak kelas, termasuk kelasnya Kak Roma yang level up tanggal 6 Maret. Gimana kalau misalnya usia ibu itu, usia bapak itu, usia om itu, dia udah 55 tahun, dia udah 58 tahun, muncul kan benak dalam pikiran, mana mungkin itu kan cocok buat yang muda-muda, aku sudah 55 tahun kayak gini gitu. Dan ada nggak sih cerita-cerita sukses yang dimulai dari atas umur 50 tahun kayak ada, gitu, mas. Misalnya kayak siapa tuh namanya pendiri KFC itu? Iya. Dan lain sebagainya. John Sanders. Kolonel Kolonel tuh, Sanders. Iya. Itu dia salah satunya. Terakhir saya baca biografinya tuh mas ya, dia mau bunuh diri tuh. Nah ketika dia mau bunuh diri, dia ngerasa kayak tiba-tiba ada ide gitu loh mas.
enak kali ya kalau ayam dikasih ke tepung atau gimana. Serius mas, dia udah mau bunuh diri, terus tiba-tiba kepikiran ide ini, terus dia catat, dia uji coba mas. Iya. Alih-alih dia mau bunuh diri, karena saking penasarannya sama Ayam dan tepung. iya, pikirannya ini gitu loh mas, dia coba, dia tawarin ke 1000 restoran, akhirnya diterima di restoran yang ke 1001. Iya. Jadi kalau misalnya bapak-bapak atau ibu-ibu sudah berumur, terus berpikir, aku kan sudah uzur ya, ngapain lagi mikirin dunia. Kita kan nggak cuma mikirin dunia ya. Kan kelas ini kan tujuannya untuk bikin kita bahagia, punya teman, punya pemikiran yang lebih baik. Kita udah nggak fokus. Kalau misalnya bapak ibu tidak fokus kepada harta benda apa segala macam, ya tidak masalah. Kita fokus untuk berteman, bersosialisasi, membagi ilmu, kayak gitu loh Mas Hendra. Iya. Lebih kepada rasa nyaman nggak sih Iya. Mas? Tapi kita juga sering kan diberi dogma Mas Hendra, apalagi masyarakat Jawa ya. Kita selalu dijejali gini, ketika umurmu sudah 35 ke atas dan kamu belum bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan alias kaya, ya wes takaranmu segitu. Nah akhirnya kan kita sudah, kalau yang sudah menerima dokter itu ya wes, aku ya wes segini tok, nggak bisa grow up lagi gitu. Itu perkataan siapa ya? Ada di Jawa, bahkan guru ngajiku sempat bilang kayak gitu loh Mas. Itu kayaknya cerminan dari dirinya sendiri nggak sih Mas? Jadi menurutku mending gitu deh, seperti yang disampaikan Kak Roma. Jadi pada saat ada orang ngomong kayak gitu, ya kita terinspirasi dari ini aja lah. Komputer tercanggih pun, handphone tercanggih pun, itu kayaknya dibikin cara kerjanya seperti cara kerja pikiran manusia gitu. Aku yakin itu. Karena itu menurutku logika yang paling masuk akal gitu. Jadi sistem kerjanya komputer yang paling canggih itu niru kecanggihan yang ada dalam dirinya manusia, pikiran manusia gitu. Makanya ketika ada orang ngomong kayak gitu, kalau usiamu 35 tahun udah nggak bisa naik ke level ya, itu berarti rezekimu takaran. Ya udah kita ini, ya udah itu buat kamu aja. Kalau buat aku enggak gitu. Jangan di enter yang kayak gitu. Kita ngenternya yang positif aja kali ya. Betul. Ini kan penting untuk dibedah kali ini, biar teman-teman tidak terpaku dengan kalimat itu, akhirnya menjadi sugesti yang melekat pada dirinya. Ya wes, takaranku segini, ngapain aku susah-susah kan gitu akhirnya. Nah yang repot kan kalau kayak gitu di enter, Aduh, diaminkan, astagfirullah. iya kan? Diterima dengan sadar. Kalau kamu habis nabrak kucing, wow, gimana? Mesti kan hidupmu akan sial gitu kan? Habis ini kan sial gitu. Nah kalau itu di enter, jadi bahaya, sial beneran gitu. Sementara di tradisi lain mau dapat rezeki, kan mending kita pakai yang begitu-begitu aja gitu. Kalau aku nabrak kucing, daripada aku yang jatuh tak tabrak kucingnya, ngapain? Logikanya kan gitu. Akhirnya kan aku yang selamat, kucingnya yang sial kan gitu. Aku sekarang pengen masuk ke ini deh. Misalnya ada seorang ibu, karena tadi sempat dibahas sama Kak Roma. Jadi aku coba pengen menghadirkan kasus yang real aja gitu. Seorang ibu ini merasa kelelahan merawat anak. Nah, justru pada saat dia bilang, "Ya Allah, aku lemah." Itu justru si ibu tuh menemukan sebuah kekuatan yang baru gitu. Pada saat mengakui tadi gitu. Nah, apa yang bisa kita ambil? Moral story dari cerita singkat ini apa kira-kira? Ini baby blues ya Mas ya. Masya Allah. Aku karena belum melahirkan ya Mas ya, aku nggak akan menjadi orang yang menggurui ya Mas ya. Karena aku tidak merasakan apa yang ibu itu rasakan. Tapi ketika dia mengakui, di situ dia mendapatkan kekuatan Mas. Jadi Allah itu bakalan memberikan jalan keluar bagi siapapun yang mengakui atau meminta jalan keluar. Mengakui kelemahannya, dikasih jalan keluar, dikasih kekuatan, dikasih kesabaran. Jadi ibaratnya kayak dia ngeluarin energi negatifnya, diisi dengan energi positif. Dia mengakui, kan tenang Mas, dikeluarin, outputnya ada. Dan dia udah ikhlas Mas. Oke. Ini ibarat kayak langkah untuk mencintai diri sendiri, menerima diri dari A sampai Z. Kemarin saya menerima, ya udah saya menerima bahwa di dalam takdir saya itu ada yang menjadi ojol. Aku nikmati dulu jadi ojol ini sampai di mana Allah bilang aku selesai di ojol dan aku langsung pergi kemana. Gitu ya. Iya Mas. Dan ibu itu dia ngerasa dia mengakui kelemahannya agar dia bisa menemukan jalan gimana caranya untuk menyelesaikan puzzle kelemahannya itu loh Mas. Diakui dulu. Kalau diakui berarti dia tahu dia punya kelemahan itu Mas. Ibarat kalau kita sakit, kita tahu sakit apa, kita tahu mau minum apa. Iya. Kita tahu obatnya apa. Ada orang yang tidak mau mengakui dan dia nggak tahu deh mau ngapain. Oke. Nah, tadi sempat juga dibahas soal identifikasi kelompok yang ditanyakan oleh Mas Rozi ya. Bahwa ternyata circle kita itu sangat berpengaruh terhadap
jalan hidup kita gitu. Nah, bagaimana kalau kemudian ini ditarik ke misalnya ke adik-adik yang masih mahasiswa gitu? Otomatis anak seusia itu kadang masih dia harus mencoba banyak hal untuk kemudian mengetahui mana sih bakat dan talentaku tuh di mana. Dia harus menemukan sesuatu yang easy, yang enjoy, yang excellent, yang earning gitu kan. Nah, itu tuh sarannya Kak Roma gimana untuk memanfaatkan kelompok-kelompok yang bisa membangun jalan hidupnya yang lebih baik itu apa gitu? Mungkin saran saya agak sedikit ekstrim ya Mas. Apa ya. tuh? Saya nggak mau buang waktu. Kalau misalnya saya disuruh kembali untuk menjalani masa jadi mahasiswa, saya tidak akan membuang-buang waktu untuk mencari apa yang saya sukai. Oke. Tapi mencari apa yang membuat saya menjadi lebih baik kemudian. Jadi kayak bertumbuh kayak gitu loh Mas. Bukan mencari apa yang kamu sukai, tapi mencari apa yang membuat kamu bertumbuh. Kalau apa yang kamu sukai, itu kamu benar-benar buang-buang waktu. Karena belum tentu apa yang kamu sukai baik bagimu, dan apa yang tidak kamu sukai tidak baik bagimu. Andai buku yang saya temukan Mas, yang e-book Peta Pikiran, kamu bisa lihat link di bio aku, di situ ada. Untuk mahasiswa apalagi itu bagus banget, kamu nggak buang-buang waktu 10 tahun, 15 tahun, 5 tahun, hanya untuk mencari tahu apa sih kejeniusan kamu tuh. Ada rumusnya Mas. Oke. 2TS dikali 2S. Ada itu rumusnya, menjadi pemenang MP, kayak gitu. Lebih baik lakukan dulu, ya. Kamu lakukan dulu apa yang menjadi bakat kamu. Setelah itu kamu merasa kamu enough, ya, kamu udah punya ground, baru kamu ngelakuin yang itu. Menantang atau apapun yang kamu sukai. Ibaratnya dia udah nyampe garis finish Mas, baru dia mikir lagi, wah garis finishnya mana lagi nih yang mau saya ambil. Kayak gitu loh Mas. Jadi nggak belenger kesana kemari gitu loh Mas, kayak buang-buang waktu kayak gitu loh Mas. Itulah kenapa orang luar negeri mereka jauh lebih sukses cepat daripada kebanyakan kita. Kenapa? Karena mereka itu terfokusnya cepat kayak gitu loh Mas. Kayak orang Korea, orang Cina, mereka itu sudah terarah semua. Kamu harus ngapain, kamu mau ngambil apa, kamu mau apa, titiknya udah pas. Nah setelah mereka selesai, berhasil, udah dapat kerjaan, udah dapat ini, mereka mengganti profesi mereka. Ibaratnya udah secure dulu. Tapi masalahnya kebanyakan masyarakat Indonesia tuh enggak Mas, dan termasuk saya. Akhirnya apa? Terbuang. Sia-sia nggak Kak Roma? Enggak, kan ada untung dan untung banget. Iya, untung dan untung banget. Ya. Iya. Cuman kerugiannya apa? Di masalah waktu. Waktu udah nggak bisa dibeli. Mau sekaya apapun manusia nggak bisa beli waktu.